Pembentukan tim untuk Piala Dunia U17 2023 mepet. Sintayong akan turun tangan dampingi Bima Sakti. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan Sintayong akan turun langsung menjadi pemain untuk timnas U17 Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia baru saja ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ajang tersebut nantinya akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dengan waktu yang mepet, maka PSSI segera mencari pemain untuk bergabung ke skuad Garuda Asia. Bahkan mereka hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan sebelum bertarung di ajang tersebut. Terkait masalah ini, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa seleksi untuk kerangka tim sudah mulai dilakukan. Tepatnya saat PSSI mengundang 4 bintang dunia yakni Marco Materazzi, Eric Abidal, Juan Sebastian, dan Roberto Carlos untuk ikut serta dalam penentuan seleksi pemain. Acara tersebut digelar pada 29 Mei lalu. Selanjutnya, seleksi akan dilakukan di 9 wilayah untuk mencari pemain sesuai kebutuhan pelatih Bima Sakti. Kita kan kemarin waktu latihan dengan legenda dunia yang diundang ke Indonesia kan U16 dan U17. Tapi kita saat ini mencari juga karena di daerah ini banyak pemain yang memiliki pemain U17, bahkan di klub-klub begitu. Saya rasa ini cukup bagus di daerah dan mereka ikut kompetisi, kata Arya Sinulinga. Arya menambahkan bahwa dalam mencari pemain Bima Sakti tidak akan sendiri. Menurutnya Sintayong dan Indra Safri akan turun langsung dalam seleksi pemain di 9 wilayah tersebut. Tujuannya untuk memaksimalkan waktu karena Piala Dunia U17 sudah mepet. Makanya kita di samping Coach Bima, kami meminta Indra Safri dan Sintayong ikut juga untuk mendampingi Coach Bima. Setelah timnas U17 Indonesia terbentuk, mereka akan menjalani tes di Eropa. Tujuannya agar skuad Garuda Asia mudah dalam mencari lawan untuk laga uji coba. PSSI sudah memberikan sinyal mereka akan mencari lawan di Afrika dan Amerika. Mereka telah terbentuk langsung tes di Eropa. Paling tidak kita ketemu pemain Eropa. Mengundang pemain dari Afrika dan Amerika tidak susah kalau di Eropa. Jadi di Eropa seperti di pusat dunia. Jadi kita bisa coba dengan negara Eropa untuk trial, ujarnya. Di sisi lain, tegas, Erick Thohir minta pelatih klub tanda tangani komitmen lepas pemain ke timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta agar pelatih Liga 1 dan Liga 2 bisa berkomitmen untuk melepas pemain ke timnas Indonesia saat mendapat panggilan. Seperti diketahui, pemanggilan pemain ke timnas Indonesia memang masih menjadi sorotan PSSI. Hal ini tak lepas dari beberapa pelatih yang sebelumnya enggan melepas pemainnya ke tim nasional. Belum lama ini Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang mendapat sorotan. Sebab saat pemain Persija yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman mendapat panggilan ke timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday. Tim berjulukan Macan Kemerahan tersebut menjadi salah satu tim lokal yang telat melepas pemainnya. Padahal kompetisi belum mulai dan klub hanya masih menjalani latihan saja. Berbeda dengan PSM Makassar yang memang belum melepas pemain karena mereka masih menjalani pertandingan play-off Liga Champions Asia. Terkait hal ini PSSI bisa memaklumi karena PSM masih berjuang untuk bisa mendapatkan tiket menuju babak selanjutnya. Situasi ini pun membuat PSSI menyoroti klub yang enggan melepas pemainnya. Untuk itu, agar kejadian seperti ini tak terulang lagi, walaupun sebelumnya PSSI mengaku klub hingga PT LIB telah sepakat untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun saat pemanggilan masih ada klub yang menahan pemain. Oleh karena itu, agar kejadian ini tak terulang, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mewajibkan pelatih Liga 1 dan Liga 2 berkomitmen. Bahkan ia meminta pelatih untuk menandatangani perjanjian yang berisi komitmen melepas pemain ke timnas Indonesia. Tentu saja, ini tak hanya soal pertandingan saja tetapi juga pemusatan latihan. Erick Thohir sebelumnya pernah menyinggung bahwa pemusatan latihan memang perlu dilakukan karena level kita masih jauh tidak seperti Eropa. Menurutnya ini berbeda dengan klub Eropa yang pemainnya bisa langsung bergabung dan tampil di pertandingan. Ia menilai pemain timnas Indonesia memang masih membutuhkan waktu untuk latihan dan menyatukan chemistry. Oleh karena itu, tesnya juga dilakukan demi menyatukan para pemain agar bisa menampilkan yang terbaik. Para pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 harus menandatangani komitmen ketika ada pemanggilan tim nasional sesuai kesepakatan antara PSSI dan Liga. Mereka wajib merilis, ujar Erick Thohir kepada awak media. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa ia tak ingin pelatih-pelatih hanya berbicara dan menyepakati secara lisan saja. Namun ia meminta semua pelatih harus menandatangani komitmen bersama dengan harapan saat ada pemanggilan ke timnas Indonesia, tak ada pemain yang bakal ditahan lagi.
Menteri berusia 53 tahun itu bahkan dengan tegas menyinggung pelatih asing yang hanya ingin mencari nafkah saja dan tak menyepakati aturan ini bisa pergi dari Indonesia. Menurutnya liga digelar juga untuk menunjang tim nasional. Oleh karena itu, komitmen bersama ini harus dilakukan demi meningkatkan timnas Indonesia juga. Sehingga, komitmen ini memang harus ditandatangani di sebuah dokumen. Dengan begitu, semua pelatih akan memenuhi perjanjian tersebut. Jadi kalau pelatih-pelatih dan tidak punya komitmen atau masa depan sepak bola Indonesia, itu hanya mencari nafkah di sini, nggak usah di sini lagi, ucap Erick Thohir. Karena ada perpanjangan kontrak yang bisa kita jaga, tuturnya. Keputusan ini diambil tak lepas dari catatan PSSI pada FIFA Matchday periode Juni ini. Sebelumnya saat ini menjalani pemusatan latihan di Surabaya, memang belum semua pemain langsung bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan hingga beberapa hari latihan di Surabaya, masih ada beberapa pemain yang belum juga terlihat. Sehingga kedatangan pemain baru lengkap saat 2 hari jelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Palestina pada 14 Juni 2023. Rencana TC jangka panjang Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan rencana pemusatan latihan jangka panjang Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2023. Pelatihan dimulai pada Juli mendatang. PSSI pun langsung bergerak cepat setelah FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia menjadi tuan rumah menggantikan Peru yang mundur karena ketidaksanggupannya menggelar turnamen tersebut. Meski Indonesia ditunjuk secara mendadak, Erick Thohir pun tak ingin Timnas U17 Indonesia tampil setengah-setengah. Oleh karena itu, Timnas U17 Indonesia pun segera dipersiapkan diri, bahkan untuk mencari pemain terbaik buat skuad Garuda Asia ini. PSSI mengaku siap menggelar seleksi di 9 kota untuk mencari pemain terbaik. Dengan harapan tim asuhan Bima Sakti itu nantinya dihuni pemain-pemain terbaik. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir melangsungkan konferensi pers Piala Dunia U17 2023 tersebut. Untuk menyambut ajang yang bakal berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengungkapkan Timnas U17 Indonesia bakal menjalani TC jangka panjang. Setelah melakukan seleksi, nantinya para pemain akan dipilih dan langsung melakukan TC. Pada Juli hingga Agustus mulai TC dan September hingga Oktober kami kirim mereka ke luar negeri, ujar Erick Thohir. Sehingga kami harapkan para pemain bisa ada beberapa pertandingan persiapan. Lanjutnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa TC Timnas U17 Indonesia direncanakan berlangsung di Eropa memiliki tujuan. Menurutnya, ia ingin membuat para pemain Timnas U17 nantinya bisa merasakan lawan tim-tim kuat sebelum menghadapi Piala Dunia U17. Mantan Presiden Inter Milan itu mengaku ingin bisa membuat persiapan skuad Garuda Asia ini secara maksimal. TC itu baik dengan negara-negara Eropa, Asia, Afrika, hingga mereka tidak kaget di kejuaraan dunia U17 nantinya. Pria berusia 53 tahun itu mengaku akan segera menggelar seleksi di 9 kota. Bima Sakti nantinya akan memilih pemain-pemain terbaik untuk mengikuti TC. Pemain-pemain terbaik ini nantinya akan menjalani TC jangka panjang dari di Indonesia hingga ke luar negeri. Oleh karena itu, pemain U17 akan dicari yang terbaik. Kami juga harus mempersiapkan Timnas U17 secara serius, tutur Erick. Di sisi lain, Erick Thohir selalu buat kaget supporter usai Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dinilai membuat kaget para supporter usai Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Sebelumnya Erick Thohir telah sukses mendatangkan juara Piala Dunia U2022 Argentina ke Indonesia. Timnas Argentina melakukan pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2023. Datangnya Argentina dan dipilihnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 membuat bangga masyarakat tanah air.
Ini menunjukkan Indonesia masih dipercaya dunia internasional. Hal ini membuat pengamat sepak bola Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin terkaget-kaget. Ia menduga ada lobby tingkat tinggi yang luar biasa dari Erick Thohir. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah U17 oleh FIFA sebenarnya saya agak kaget, karena sebelumnya di Piala Dunia U20 kita tidak diberikan. Pasti ini ada lobby tingkat tinggi. Coach Justin menambahkan, ini bukan sebagai penghibur lara bagi masyarakat Indonesia setelah batalnya Piala Dunia U20 2023. Menurutnya level U20 lebih besar, banyak pemain muda yang bagus dan akan memberi image lebih bagus pastinya. Sedangkan kalau U17 terlalu muda. Coach Justin memuji peran Erick Thohir yang luar biasa yang belum terlalu lama memimpin PSSI. Seperti diketahui, Erick Thohir baru memimpin PSSI pada Februari 2023. Kalian boleh tidak setuju, Erick Thohir membawa perkembangan sepak bola luar biasa. Setelah mendatangkan Argentina, kemudian mau mendatangkan salah satu mantan wasit terbaik dunia, Pierluigi Collina. Kita membutuhkan wasit yang lebih baik lagi dan kehadiran Collina sangat penting. Apalagi seatas wasit dari 160 yang lolos 18 wasit Indonesia yang lolos. Gebrakan apalagi yang dilakukan Erick Thohir yang buat kita salut, kata Coach Justin.